Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hayyul qayyum mudabbiri li jami'il al-makhluqin, wassalatu wassalamu ala tamani al-maklani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia maha hidup, kekal, dan mengatur segenap makhluk. Sholawat dan salam yang sempurna semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang baik dan suci. Jadi guys, di sini saya akan menjelaskan tentang maksiat-maksiat perut. Maksiat-maksiat perut itu ada 12. Wa mim ma'asil batni, di antara maksiat-maksiat perut, al-uklu riba, yang pertama adalah memakan harta riba. Wal maksi, memakan pungutan pajak. Yang kedua, wal ghasbi, memakan harta hasil merampas atau gosok. Contohnya guys, kita tuh ya mengambil hak orang lain tuh secara zolim gitu tuh. Secara zolim dari segi fisik ataupun dari segi batin gitu. Wasarikoti, memakan harta hasil mencuri. Mencuri adalah mengambil hak atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Wa kulli ma'khudin bi mu'amalatin harrama syar'u. Yang kelima adalah memakan setiap harta yang diambil dengan muamalah yang diharamkan oleh syariat. Wa syurbul khamri wa haddu syaribiha arba'una jildatan li hurri wa nisfuha lirrafiqi wal imami ziyadatu ta'ziron. Yang keenam adalah meminum khamr. Hukuman bagi orang yang minum khamr adalah dicambuk 40 kali bagi orang yang merdeka dan separuhnya bagi hamba sahaya. Seorang penguasa boleh menambah hukuman tersebut sebagai bentuk takziran. Wa minha aklu kulli muskirin. Yang ketujuh adalah memakan setiap benda padat yang memabukkan. Wa kulli najisin, memakan setiap benda yang najis. Contohnya seperti darah yang mengalir atau daging babi atau bangkai. Wa mustaqdarin. Yang kesembilan adalah memakan setiap benda yang menjijikan, meskipun itu bendanya suci guys, seperti ingus atau mani gitu loh. Yang ke-10 adalah wa aklu malil yatimi. Yang ke-10 adalah memakan harta anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan sebelum dia balik. Jadi guys, kita tuh kadang tuh suka banyak orang yang salah pemahaman tentang anak yatim. Anak yatim itu anak yang ditinggal bapaknya sebelum dia balik. Au al auqafi ala khilafi ma syaratul wafiq. Yang ke-11 adalah memakan harta wakaf tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh orang yang mewakafkannya. Jadi jika seorang mewakafkan sebuah rumah untuk orang fakir, maka kita tuh nggak boleh selain orang yang diwakafkannya, nggak boleh bagi mereka tinggal di sana gitu. Nah, yang ke-12 guys, atau yang terakhir, wal ma'khudi biwajhil istihyai bi ghairi tibi nafsin minhu. Memakan sesuatu yang diambil dari pemberinya karena malu dan tanpa kerelaan hati darinya. Ini guys, ini tuh contohnya seperti orang yang meminta dari orang lain harta di hadapan banyak orang gitu, orang yang dia segani gitu. Nah, agar orang itu memberikan harta yang dimintanya karena malu, sehingga ia memberikan harta tersebut gitu. Contohnya tuh kayak misalkan si A tuh sedang ngumpul, si A lagi ngumpul bareng ustazah, teman-temannya gitu, atau atau orang-orang yang dia segani gitu, yang dia takutin gitu. Nah, si B dateng, si B tuh ngomong gitu, traktir gitu. Nah, karena si A nya itu malu kalau misalkan gak neraktir si B
karena dia tuh malu gitu di depan orang yang dia segani. Si B ngomong gitu. Nah, si B itu akhirnya ditraktir sama dia. Nah, tapi pas udah ditraktir, makanan yang dimakan si B itu menjadi haram. Karena apa? Karena si A memberinya dengan cara dia tuh malu, dan ya karena si A tuh memberinya karena dia malu. Dia malu di hadapan orang-orang yang dia segani gitu loh, guys. Jadi udah segitu aja, guys. Dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, jangan lupa follow IG-nya ya guys, Keniarshi. Jangan lupa cari di IG Keniarshi. Oke, di follow ya guys. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayyul qayyumul mudabbirul jamil makhluqin. Wassalatu wassalamu atamanil akmalani ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia maha hidup, kekal dan mengatur segenap makhluk. Sholawat salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Jadi saya sekarang akan menyampaikan tentang maksiat hati. Ada yang tahu maksiat hati itu apa? Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal ini. Di antara maksiat hati yang pertama adalah riya. Dengan amal-amal kebaikan, yaitu beramal ketaatan karena orang lain, yakni agar orang-orang memujinya. Riya ini menghapus pahala amal kebaikan dan termasuk salah satu dosa besar. Yang kedua, ujib. Dengan amal ketaatan kepada Allah, yaitu melihat ibadahnya muncul dari dirinya dengan melupakan bahwa itu adalah anugerah Allah terhadapnya. Lanjut yang ketiga, ragu-ragu tentang keberadaan Allah. Jadi itu semua sama seperti maksiat hati. Yang keempat, merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Terus lanjut yang kelima, takabur. Ada yang tahu takabur itu apa? Yaitu menolak kebenaran terhadap orang yang menyampaikannya dan merendahkan orang lain. Terus yang keenam, al-hikad atau dengki, yaitu menyimpan permusuhan jika ia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan perasaan itu dan tidak membencinya. Terus yang ketujuh, al-hasad atau iri, yaitu membenci nikmat pada seseorang muslim dan terasa berat baginya nikmat tersebut jika ia tidak membenci perasaan tersebut dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan itu. Terus yang ke-8, mengukit-ngukit sedekah, dan ini membatalkan pahala sedekah. Jadi nggak boleh guys kalau misal kita terus mengukit-ukit sedekah, karena ini dapat membatalkan pahala sedekah. Terus yang ke-9, al-israr atau terus-menerus berbuat dosa. 10, berprasangka buruk kepada Allah dan kepada para hamba Allah. Terus yang ke-11, mendustakan qadar. Yang ke-12, bergembira dengan perbuatan maksiat darinya atau orang lain. Yang ke-13, berkhianat al-ghadar, meskipun terhadap orang kafir, seperti ia memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir kemudian membunuhnya. Yang ke-14, berbuat tipu muslihat, sama aja dengan ininya makar. Yang ke-15, membenci para sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan orang-orang saleh. 16, bakil dalam hal yang diwajibkan Allah, kikir, asyuh, dan rakus terhadap harta, al-hirs. Yang ke-17, merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah dan meremehkan apa yang Allah agungkan seperti amal ketaatan, maksiat, Al-Quran, ilmu agama, surga, dan siksa neraka.
Jadi segini aja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-hayyul qayyum al-mudabbir li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ba'du. Pada kesempatan kali ini, Watashi akan menjelaskan cara agar orang yang sudah melakukan maksiat itu terbebas dari siksanya di akhirat. Ya, taubat. Wajib bertaubat dari seluruh perbuatan-perbuatan dosa besar dan dosa kecil bagi setiap mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf adalah orang yang balik, berakal, dan telah sampainya pokok dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi, jika kamu tidak berakal, berarti kamu bukan mukallaf. Baik, kembali ke bertaubat. Rukun-rukun taubat adalah menyesal atas segala dosa-dosa yang diperbuat, meninggalkan maksiat seketika itu juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Tidak lupa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosanya adalah meninggalkan kewajiban seperti sholat atau puasa yang wajib, maka ia harus segera mengkodonya. Atau dosanya adalah yang bersangkutan dengan manusia seperti menguasai harta atau barang orang lain secara paksa, maka ia harus segera membayarnya dengan mengembalikan harta atau barang tersebut jika masih ada, dan menggantinya jika sudah tidak ada, atau meminta kerelaan dan meminta orang tersebut untuk memaafkannya. Seperti dalam hadis disebutkan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah, yang bermakna orang yang bertaubat dengan syarat dan rukunnya seperti orang tanpa berdosa, dalam artian dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian yang hanya bisa Watashi sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membahas tentang bab toharoh atau huru syatrul iman, bahwa toharoh sebagian dari iman. Syarat syahnya sholat diantaranya adalah dengan berwudu. Rukun wudu ada 6. Mari kita bahas satu persatu. 1. Niat bersuci untuk menunaikan ibadah sholat. Di mana terletaknya niat? Niat terletaknya di dalam hati. 2. Membasuh seluruh bagian luar muka dari atas kepala hingga sampai ke bawah dagu, dan dari anak telinga hingga sampai ke anak telinga. 3. Membasuh kedua tangan dan kedua siku. 4. Mengusap kepala atau sebagiannya, sekalipun satu helai rambut yang berada di batas kepala. 5. Membasuh 2 kaki dan 2 mata kaki. Yang 6, mengerjakan semuanya dengan secara tertib. Mohon maaf bila tadi saya salah menjelaskan atau salah menyebutkan rukun wudhu yang 6. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-hayyul qayyumil mudammiri li jamil makhlukin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang maha hidup, kekal, dan mengatur segenap makhluk. Salawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Hadirnya kami di sini untuk memberikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Kami
Kami akan menjelaskan kewajiban-kewajiban wali terhadap anaknya. Wajib atas seorang wali anak, baik anak laki-laki maupun perempuan yang masih mumayyiz, memerintahkan keduanya untuk mengerjakan sholat, mengajarinya keduanya tentang hukum-hukum sholat tersebut setelah si anak genap berumur 7 tahun komariah, dan memukul keduanya bila meninggalkannya setelah genap berumur 10 tahun komariah. Begitu juga puasa apabila keduanya mampu melakukannya. Juga wajib atas wali tersebut mengajari keduanya tentang akidah, hukum-hukum, ini wajib, ini haram, disyariatkannya bersiwak dan berjamaah. Wajib bagi penguasa untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat karena malas, jika ia tidak bertobat, namun hukumnya ia tetap seorang muslim. Kemudian juga wajib atas setiap muslim memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat, juga memerintah setiap orang yang ia mampu memerintah mereka yang bukan dari keluarganya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-hayyul qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ba'du. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu tentang maksiat mata. Di antara maksiat mata yaitu memandang atau melihat ajnabiyah dengan syahwat kepada muka dan telapak tangan. Terus perempuan memandang laki-laki itu diharamkan apa yang ada di bagian pusar sampai lutut. Begitupun sesama jenis, kayak misalkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu sama auratnya dari bagian pusar sampai lutut. Terus maksiat mata selanjutnya yaitu melihat seorang muslim dengan pandangan mengejek atau merendahkan. Jadi kita tuh nggak boleh kalau memandang sesama muslim tuh kayak mengejek atau merendahkan. Contohnya tuh kayak, ih geluh banget sih, ih apaan sih, iuh, gitu nggak boleh. Kita tuh harus memandangnya dengan rasa penuh kasih sayang gitu loh, sesama muslim. Intinya tuh patokannya tuh, misalkan perempuan memandang laki-laki. Kalau misalkan perempuan tersebut itu mandang bagian pusar sampai lutut, itu haram mutlak. Haram mutlak itu pakai syahwat, gak pakai syahwat sama aja haram. Tapi kalau mandangnya selain di bagian pusar dan lutut, kalau dia mandangnya pakai syahwat itu haram. Tapi kalau dia mandangnya gak pakai syahwat itu gak haram. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan apa tadi, laki-laki apa perempuan dulu? Kalau misalkan memandang laki-laki memandang perempuan. Kalau misalkan mandangnya di bagian muka dan telapak tangan, itu kalau dia pakai syahwat itu haram. Tapi kalau nggak pakai syahwat gak haram. Terus kalau misalkan mandangnya dia di selain muka dan telapak tangan, itu selain muka dan telapak tangan. Selain muka telapak tangan itu kalau dia selain muka telapak tangan. Oh iya, kalau dia mandangnya pakai syahwat itu haram. Tapi kalau dia mandangnya nggak pakai syahwat itu gak haram. Itu ya patokannya. Patokannya tuh syahwat. Enggak ketang, ya itu patokannya tadi. Oh ya, ada satu nasihat buat kita semuanya. Orang yang cerdas itu bisa membagi waktu di dalam harinya. Waktu itu mahal, lebih berharga daripada emas. Jadi kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Kita tuh nggak boleh nyanyain waktu gitu loh, karena waktu itu berharga. Pergunakanlah waktu kalian itu dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggunakan waktu yang nggak bermanfaat, itu tuh nggak banget, oke? Terus apa lagi ya? Mungkin cuman segini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang
yang tidak berkenan di hati atau kurang bisa dapat dipahami gitu. Kalau kalian ingin lebih jelas atau lebih pahamnya, tanyakan saja kepada Pak Ustadz Khotibul Umam. Oh ya, jangan lupa buat like, subscribe, and comment di channel pondok kami, karena subscribe itu gratis. Kalian tinggal pencet klik, dah selesai. Oke, mungkin cuma itu doang. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bersyukur. Sudahkah hari ini kalian bersyukur? Bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala adalah dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkannya. Anak di zaman sekarang banyak sekali yang kerjaannya itu insecure melulu. Tidakkah mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya? Teman-teman, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak selalu berbentuk harta, makanan, pakaian. Kita diberikan mata, kita bisa menghirup udara segar, kita bisa berbicara, itu juga sudah termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita bisa bernafas saja, itu sudah termasuk nikmat. Betul kan? Coba bayangkan kalau kita tidak bisa bernafas. Matilah. Banyak juga manusia yang menyalahgunakan nikmat-nikmat dari Allah ini. Teman-teman, bentuk syukur itu terbagi menjadi dua. Satu, syukur yang wajib. Apa itu syukur wajib? Yaitu tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya, kita diberikan tangan, lalu dipergunakan untuk mencuri. Itu adalah perbuatan yang salah. Nah, itu contohnya. Sekarang syukur yang kedua. Syukur yang kedua yaitu syukur sunnah. Yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan, seperti kita diberikan makanan oleh tetangga sebelah gitu. Itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sebaiknya kita itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita sudah diberikan kenikmatan. Teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan membahas waktu-waktu sholat fardu yang dijelaskan di kitab Mukhtasar. Jadi, sholat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat wajib, atau bisa juga disebut dengan mukallaf. Sholat yang diwajibkan Islam adalah sholat 5 waktu. Dengan demikian, sholat harus dilaksanakan sesuai dengan waktu masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat fardu yang 5. Di antara kewajiban mukallaf adalah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian ketika pengetahuan tentang waktu-waktu sholat yang 5 tersebut adalah wajib atas setiap mukallaf.
Maka simaklah waktu-waktu sholat wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah zuhur. Waktunya apabila matahari telah tergelincir, yakni ketika matahari condong atau bergeser dari tengah langit ke arah barat, hingga bayangan segala sesuatu menjadi sama panjang dengan bendanya selain bayangan istiwa. Jadi, jika bayangan suatu benda sama dengan benda aslinya ditambah panjang bayangan istiwa, maka telah habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Ada yang tahu gak bayangan istiwa itu apa? Jadi, bayangan istiwa adalah bayangan terkecil ketika matahari tepat di tengah langit. Yang kedua adalah asar. Waktunya dari setelah habis waktu zuhur hingga terbenamnya seluruh bulatan matahari, tanpa ada pemisah waktu antara keduanya. Yang ketiga adalah maghrib. Dimulai dari terbenamnya seluruh bulatan matahari hingga hilangnya mega merah. Apa itu mega merah? Mega merah adalah sinar merah yang nampak setelah terbenamnya matahari di arah barat. Yang keempat adalah isya. Dimulai dari habisnya waktu maghrib hingga terbit fajar shodiq. Fajar shodiq adalah cahaya putih yang membentang secara horizontal di ufuk timur, yang awalnya tipis kemudian menyebar dan meluas. Sebelum terbit fajar shodiq, ada juga fajar kazib. Fajar kazib adalah cahaya putih yang terlihat memanjang dan mengarah ke atas secara vertikal 30 menit sebelum fajar shodiq. Yang terakhir adalah subuh. Waktunya dari setelah habisnya waktu isya hingga matahari terbit. Terbitnya bagian paling awal dari bulatan matahari. Maka dari itu, wajib bagi setiap muslim mengetahui waktu-waktu sholat fardu yang 5 ini serta melaksanakannya pada waktu-waktunya. Bagi yang sudah balik, berakal, dan suci untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini pada waktunya. Tidak termasuk di dalamnya orang yang belum balik dan gila, oke? Hikmah ditentukannya waktu sholat antara lain untuk melatih seseorang agar berdisiplin waktu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih di tahap pembelajaran. Cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Adanya saya dalam video ini akan menjelaskan tentang menghindari ghibah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wala yaghdab ba'dukum ba'dha, yang artinya dan janganlah bergibah oleh sebagian kalian akan sebagian yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan besarnya dosa gibah seperti dosa perbuatan riba. Gibah adalah apabila engkau menyebutkan saudaramu sesama muslim menyangkut perkara apapun terkait dirinya yang saudaramu tidak suka untuk dibicarakan di belakangnya. Karena menyebut keburukan sesama muslim di hadapannya dengan cara mencaci maki atau menyakitinya dengan perkataan adalah haram. Maka demikian pula di belakangnya. Dan ketika menjelekkan saudara sesama muslim di belakangnya dengan sesuatu yang tidak ada pada diri muslim tersebut, maka demikian itu disebut dengan buhtan. Dan dosa buhtan lebih besar daripada dosa ghibah. Jadi janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Gitu. Cara menghindari ghibah itu jangan banyak ngobrol sama temen, guys. Ya gitu.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terus jangan lupa di like, komen, dan di share videonya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Dia yang maha hidup, kekal dan mengatur segenap makhluk. Salawat dan salam yang sempurna semoga tetap dicurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Hadirnya saya di sini akan memberikan sedikit ilmu yang insya Allah berguna. Pasal ini menjelaskan tentang maksiat-maksiat kaki. Di antara maksiat-maksiat kaki, melangkahkan kaki berjalan dalam berbuat maksiat, seperti berjalan untuk menghasut seorang penguasa terhadap seorang muslim atau berjalan untuk membunuhnya tanpa hak. Agar penguasa tersebut mencelakai seorang muslim tanpa hak, ini diharamkan karena mengandung unsur-unsur menyakiti seorang muslim. Lari kaburnya seorang budak, hamba sahaya laki-laki atau perempuan dari tuannya. Larinya seorang istri atau orang yang memiliki sangkutan hak orang lain terhadap dari suatu kewajiban ia tunaikan seperti qisas, utang, nafkah, berbakti kepada kedua orang tua atau mengurus anak-anak yang masih kecil. Bergaya congkak dan sombong dalam berjalan, yaitu berjalan dengan gaya jalan yang menunjukkan kesombongan dan membanggakan diri. Sekian dari saya, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, pembela kebenaran, Nabi akhir zaman. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ringkasan dari kitab Abdillah Al-Harari. Saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazn idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Minal wajibatil qalbiyyati al-imanu billahi wa bima jaa 'anillahi wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Minal wajibatil qalbiyyah, di antara kewajiban-kewajiban hati. Al-imanu billahi wa bima jaa 'anillahi. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ajaran yang berasal dari Allah. Wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala ajaran yang berasal dari Rasulullah. Afdalul a'malu imanun billahi wa rasulih.
wal ikhlasu wa huwa al-amalu bi ta'atillahi wahdah wan nadamu 'alal ma'asi. Wal ikhlasu wa huwa al-amalu bi ta'atillahi wahdah. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas adalah melakukan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadamu 'alal ma'asi. Yang keempat yaitu menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Wat tawakkulu 'ala Allah wal muraqabatu lillah war ridha 'anillahi bi ma'na taslimi lahu tarkul i'tiradi. Wat tawakkulu 'ala Allah. Yang kelima yaitu bertawakal kepada Allah. Wal muraqabatu lillahi. Yang keenam yaitu muraqabah terhadap Allah. Muraqabah terhadap Allah adalah dengan senantiasa menghadirkan di dalam dirinya bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Allah lebih mengetahui orang tersebut dibandingkan dengan dirinya. Artinya, dengan senantiasa terus menghadirkan di dalam hatinya rasa takut terhadap Allah, sehingga rasa takut tersebut mendorong dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa ta'dhimu sya'airillahi wa syukru ala ni'amillahi bima'na 'adam isti'maliha fi ma'siyatin. Wa ta'dhimu sya'airillahi. Yang kedelapan yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah. Contohnya yaitu seperti masjid. Wa syukru ala ni'amillahi bima'na 'adam isti'maliha fi ma'siyatin. Yang kesembilan yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan makna tidak menggunakan nikmat untuk berbuat maksiat. Was-sabru ala adai ma aujaballahu was-sabru amma haramallahu ta'ala wa ala ma batalakallahu bihi. Was-sabru ala adai ma aujaballahu. Yang pertama yaitu bersabar dalam melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Contohnya seperti kita puasa. Kita harus sabar menahan hawa nafsu, lapar, dan dahaga sampai waktu berbuka. Was-sabru amma harramallahu ta'ala. Yang kedua yaitu bersabar dari apa yang Allah haramkan. Contohnya seperti tidak memakan daging babi dan meminum khamar. Padahal bagi sebagian umat manusia hal itu yang enak dan lezat bagi kata mereka. Wa ala ma batalakallahu bihi. Yang ketiga yaitu bersabar atas bala yang Allah ujikan. Yaitu ketika ada ujian. Seperti ada yang meninggal oleh kakeknya. Terus kerabatnya ada yang kecelakaan dan lain-lain. Wa bughdhu syaitan. Yang ke-11 yaitu membenci syaitan. Wa bughdhul ma'asi. Yang ke-12 yaitu membenci perbuatan-perbuatan maksiat. Wa mahabbatullahi. Yang ke-13 yaitu mencintai Allah. Wa mahabbatu kalamihi, dan mencintai kalamullah. Wa sahabati, dan mencintai sahabat Rasulullah. Wa rasulihi, dan mencintai Rasulullah. Wal ali, dan mencintai keluarga Nabi. Was salihina, dan mencintai orang-orang solih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al hayyil qayyumi mil mudabbiri li jami'i
li jami'il makhluqin wassalatu wassalamu atamman nil akmalani ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Dia yang maha hidup, kekal dan mengatur segenap makhluk. Salawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Wa syuriyata ma'ama marra liqubuliha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala ay yaqsida biha wajhallahi wahdahu wa ay yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan wa ay yakhsha'a lillahi qalbuhu fiha walau lahdatan fa illam yahsul dzalika sahhat salatuhu bila thawab. Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan agar solatnya diterima oleh Allah subhanallah, disyaratkan bahwa solat yang dilakukan diniatkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Makanan, pakaian, dan tempat solatnya haruslah halal. Juga disyaratkan hatinya khusyuk ketika sedang melaksanakan solat. Khusyuk aqsa ghayatul khusyu'i wal khudu'i, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Walaupun hanya sebentar, jika khusyuk tidak terwujud darinya, maka solatnya sah tanpa pahala. Sekian pembahasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.